Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tugas kita menyampaikan yang membuat orang beriman dengan apa yang kita sampaikan itu tidak lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyampaikan, Allah yang menunjuki hati mereka sehingga menerima apa yang kita sampaikan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk salat berjamaah, baik di Masjid Raya atau di masjid-masjid yang lain, dan musalla-musalla serta menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal baik kita, amal salih kita makin hari makin bertambah banyak. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, dan kepada seluruh ulama cendekia muslim dari dulu hingga akhir masa. Hadirin yang berbahagia, menurut waktu yang saya tahu, hari ini 11 dari bulan hari raya Muharram, dan masih ada waktu sekitar 10 atau 20 hari lagi untuk kita laksanakan puasa Syawal. Bagi mereka yang sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang belum, waktunya masih lowong, waktunya masih luang, dan jangan sampai diperturut waktu itu, karena waktu itu terus berjalan dan kita tidak sadar 4 hari lagi atau 5 hari lagi bulan habis, baru kita laksanakan. Itu puasa 5 hari atau puasa 4 hari, bukan puasa 6 hari.
Marilah kepada teman-teman kita ingatkan, dan kepada diri pribadi kita ingatkan juga agar melaksanakan puasa Syawal 6 hari seperti yang sudah diserukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hukumnya bukan wajib, tapi ketahuilah itu sunnah yang selalu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama terus menerus melaksanakan puasa itu. Bahkan ada ulama yang tidak perlu saya sebutkan namanya, hari kedua hari raya dia menerima tamu tapi statusnya shaim, dia terus berpuasa. Tapi kita tidak demikian, kita tetap minum bersama tamu dan hari masih banyak, tapi jangan lengah. Hari itu tidak pernah lengah. Kita kadang-kadang kalau lengah tidak cukup puasa 6 hari pada bulan Syawal. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam Sabtu yang lalu kita membacakan ayat suci Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Boleh jadi engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu sendiri karena kesal mereka tidak beriman kepada Quran ini. Di ayat lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 3, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau mencelakakan dirimu sendiri karena mereka tidak berimannya dengan seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tadhhab nafsaka alaihim hasarat. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Fatir ayat 8. Janganlah engkau biarkan dirimu sengsara karena mereka tidak beriman kepada apa yang kamu serukan itu. Hadirin berbahagia, kita sebagai penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah, kita pun mengikuti dakwah beliau, tapi orang tidak mendengar dakwah kita. Kita tidak perlu asaf, sedih, lantas kita membunuh diri, tidak perlu. Tugas kita menyampaikan yang membuat orang beriman dengan apa yang kita sampaikan itu tidak lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyampaikan, Allah yang menunjuki hati mereka sehingga menerima apa yang kita sampaikan itu. Sekarang ayat selanjutnya, ayat 6 dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 7 menceritakan kehidupan di dunia ini. Jadi kita tidak perlu kesal, tidak perlu tidak enak. Ini contoh kehidupan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami, kata Allah, menjadikan apa saja yang di bumi ini menjadi zina, hiasan. Hiasan itu untuk apa? Linabluwahum, untuk menguji umat manusia, ayyuhum ahsanu amala, di mana di antara mereka itu yang paling baik amalannya.
Jadi kita diberikan sepeda untuk diuji dengan sepeda itu, apakah kita pergi ke masjid dan sepeda kalau tidak kita dayung, dia tidak berjalan. Diberi yang lebih baik lagi, sepeda motor. Kalau di kampung saya itu namanya Honda. Ane lon balom do Honda uno. Lantas kita pergi, kita lihat bukan Honda, Suzuki rupanya. Tapi yang bentuknya itu semuanya di kampung saya disebut dengan Honda. Dan Honda tidak perlu didayung, digas. Diberi gas, lantas kita cepat sampai ke masjid, cepat sampai ke manasah. Tapi kalau sekarang seperti hari-hari sekarang ini ada hujan, kita susah pergi dengan Honda. Karena hujan, kita akan basah kecuali kalau kita pakai jaket. Diberikan lebih baik lagi, mobil. Udara bagaimanapun, hujan atau tidak hujan, kita bisa sampai ke masjid. Alhamdulillah, kita lihat mobil banyak sekali di masjid raya ini. Rupanya satu mobil satu orang. Kita duga satu mobil 4 orang atau 8 orang. Maka kalau ada 4 mobil, 4 kali 8, 30 orang. Padahal 4 mobil, 4 orang. Itulah keadaan sekarang ini. Kita lihat mobil banyak, tapi jamaahnya tidak banyak. Dan satu mobil, satu orang. Itulah hiasan. Dulu telur diberikan kepada kita oleh orang tua kita, mau ke sekolah, direbus, dibagi 4, satu bagian kita makan. Sekarang alhamdulillah, kita sanggup memberikan kepada anak kita satu orang satu butir. Rabah pemanok tajuk, nyuna pedro pedboh pemanok terbuh. Demikian kehidupan sudah lebih mewah lagi. Apakah orang di masjid lebih banyak? Belum tentu. Kemewahan itu belum tentu membuat orang di masjid lebih banyak. Tidak. Dicoba, Allah mencoba manusia dengan pemberian itu. Apakah pemberian itu dipakai untuk hal yang baik atau pemberian itu dipakai untuk hal yang buruk? Jadi bukan Allah tidak tahu apa akan dibuat oleh orang. Persis seperti seorang guru yang menguji seorang murid. Dia sudah tahu kemampuan murid ini. Itu kita makhluk sama makhluk. Kalau Allah Khaliq dengan makhluk tidak bisa kita bandingkan. Sekedar bandingan saja. Makhluk dengan makhluk dicoba, maka bilang kamu tidak bisa jawab dan kamu tidak lulus. Padahal sebelum dicoba, guru itu sudah tahu bahwa murid itu tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Jadi kita hidup penuh dengan cobaan. Itulah kehidupan. Orang yang paling hebat paling banyak cobaannya. Rasulullah, Nabi Yusuf alaihi salam, sejak di rumah sudah dicoba dengan saudara-saudaranya. Kemudian saudaranya mencemplungkan dia ke dalam sumur. Dicoba lagi.
diambil oleh orang yang pergi ke Mesir, dijual, sampai dibeli oleh seorang pembesar Mesir, tinggal di rumah itu, dicoba lagi dan terus menerus. Kalau saya cerita tentang cobaan ini, saya tidak sanggup menceritakannya. Tanya pada orang yang ahli, mereka akan menceritakan dengan detail, dengan bahagian-bahagian yang kecil, sehingga kita dapat mengerti bagaimana cobaan itu. Kita sekarang memang kita tidak sakit, tapi ada saja cobaan-cobaan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dicoba siapa yang berbuat baik. Diberi nasi 1 piring setiap orang. Apakah dengan makan nasi itu, sudah makan nasi dia pergi salat berjamaah, atau tetap duduk di tempat duduk tanpa salat? Apalagi waktu maghrib yang pendek itu, sebentar saja kita duduk sudah Isya, sudah habis waktu maghrib, masuk waktu Isya. Tapi kalau waktu Isya lebih panjang. Jadi berbeda. Kalau maghrib jangan main-main. Kalau sudah sampai waktunya, kita salat maghrib 3 rakaat, kemudian kita sambung lagi minum teh atau minum kopi sambil ngobrol sesama teman di tempat-tempat tertentu. Itulah kehidupan dunia. Jadi ada beda antara musibah dengan ibtila. Musibah itu adalah siksaan Allah kepada kita untuk mengingatkan kita kembali kepada jalan yang benar. Linabluwahum, ibtila itu terus menerus diuji. Kita harus selalu bertanya kepada orang-orang yang lebih pintar dari kita. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami akan menjadikan apa yang ada di bumi itu yang kita lihat mewah, kita lihat rumah yang bertingkat-tingkat, menjadi datar, tanah yang penuh dengan air, sa'idan juruza, tandus dan kering. Itulah kekuasaan Allah. Sebelum Allah memberitahu bahwa hari ini hari kiamat, Allah sudah menceritakan bagaimana kekuasaannya, di mana gedung-gedung yang tinggi dulu sebelum terjadi apa yang terjadi pada tahun 2004, itu rumah-rumah banyak yang hancur, kecuali beberapa masjid. Itu rumah Allah. Allah tidak menghancurkan rumah tersebut. Itu bukti bahwa Allah sanggup menghancurkan apa saja yang ada di bumi ini. Fayadharuha qa'an. Gunung itu yang tinggi menjadi tanah rata. Itulah kesanggupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana gunung Selawah yang hebat itu nanti akan menjadi rata dengan tanah. Itu kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah pulang dari Arun, PT Arun.
pulang dengan seorang ahli tentang pertanahan. Saya tanya, kok ada batu di atas gunung ini? Siapa yang angkat? Katanya, itu ledakan pada ratusan tahun yang lalu. Benda yang ada di dalam laut berterbangan sampai ke atas gunung. Itu cerita dari orang yang ahli itu, dan tidak perlu saya sebut siapa namanya. Sementara yang saya tahu, kalau benda-benda itu ada di tempat-tempat bawah gunung, tapi bukan di atas gunung. Itulah kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal ardu muddat. Insyiqaq ayat 3. Ingatlah ketika kami jadikan gunung-gunung itu muddat, rata. Ard, tanah yang ada gunung, ada laut, semuanya rata nanti di hari kiamat. Kemampuan siapa? Itulah kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita sambung ayat ke-9. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu anggap bahwa ashabul kahfi, orang yang berada dalam kahf. Kahf itu adalah lubang yang besar terdapat di dalam gunung, gua. Warraqim, raqim itu adalah apa kata raqim? Saya akan melihat catatannya. Adalah tulisan yang menyebut nama-nama penghuni dalam gua tersebut. Jadi al-kahfu dengan al-gharu, kalau kita tanya kepada orang Arab, beda. Kahfun itu gua yang besar. Kalau ghar itu gua yang kecil. Diterjemah dalam bahasa Indonesia gua saja, tapi mereka yang tahu bahasa Arab, al-kahfu itu gua yang besar, al-gharu itu gua yang kecil. Gharu Hiraq, gharu Sur, itu kecil-kecil. Gua Sur, gua Hiraq, itu kecil. Tapi ashabul kahfi ini, mereka hidup di dalam gua yang maha besar. Sekarang saya ada catatan. Menurut riwayat Israiliyat, disebut dalam buku ini, dalam kitab ini, Israiliyat itu adalah cerita-cerita yang dikumandangkan oleh orang-orang yang cenderung mengikuti orang-orang Israel. Menurut Israiliyat, ada seorang raja bernama Dikyanus. Dikyanus ini raja-raja sebelumnya beragama tauhid. Tapi entah di mana Dikyanus ini mendapat pelajaran yang berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Dia
memerintahkan kepada penduduk di bawah kerajaannya untuk menyembah berhala. Seorang raja bernama Dekianus memerintahkan penduduk negerinya untuk menyembah berhala. Jangan menyembah Allah. Ada beberapa orang pemuda menolak ajakan ini. Mereka bertauhid sesuai dengan agama sebelum Raja Dekianus. Mereka tidak mau ikut ajakan Dekianus itu. Mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Dekianus melucuti pakaian dan perhiasan mereka. Mereka dihukum, tapi tidak sampai dibunuh. Dikoyak pakaiannya dan perhiasan yang ada padanya diambil. Karena masih sayang kepada remaja-remaja itu, raja itu membiarkan mereka hidup dengan harapan agar mau mengikuti perintahnya nanti. Jadi raja itu yang kejam tadi memaksakan pemuda-pemuda itu untuk menyembah berhala. Mereka menolak. Lantas ditelanjangi mereka. Diambil perhiasan-perhiasan yang ada pada tubuh mereka dan tidak dibunuh. Kalau orang lain dibunuh, tapi remaja ini kita biarkan hidup. Siapa tahu 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian mereka akan mengikuti menyembah berhala. Rupanya mereka itu pergi ke gunung. Kalau kita pergi ke Gerude atau kita pergi ke Selawah, nama gunung itu Tikhayus. Saya baca saja, tidak tahu di mana. Dekat kota Afasus. Jadi mereka pergi ke gunung, tidak mengikuti ajakan raja, untuk kemudian mereka masuk ke dalam gua yang besar, Al-Kahfu. Kahfu itu gua yang besar. Dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam gua tersebut. Jangan tanya kepada saya, bagaimana mereka menyembah Allah? Apakah mereka berwudu atau agamanya sama dengan agama Nabi Muhammad? Saya tidak dapat menjawabnya. Yang jelas, mereka tidak mengikuti ajakan raja yang menyuruh orang itu untuk menyembah berhala. Berhala sudah dibuat banyak-banyak, sembah berhala ini. Mereka pergi ke sebuah gua dan dalam kepergian mereka ketemu dengan seorang musafir. Musafir itu ada anjing. Anjing itu pergi dengan orang pemuda ini, meninggalkan yang punya dan pergi dengan orang pemuda tadi, sehingga pemuda itu pergi dan sudah ada anjing bersamanya. Dalam gua mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau 1 hari, 2 hari tidak makan masih sanggup. Kalau lebih dari berapa hari tidak makan, entah berapa hari, itu tanya sama dokter. Saya tidak punya ilmu.
Berapa hari orang dapat tidak makan, dapat hidup tanpa makan? Ada di antara mereka bernama Tamliha. Tugas Tamliha ini keluar mencari makanan. Tapi harus hati-hati. Kalau ketahuan sama Dekyanus, akan dihabisi semua. Dia keluar membeli makanan. Ketahuan sama Raja Dekyanus. Rupanya Dekyanus itu masih setahun 2 tahun masih berkuasa. Tahu dia ada orang yang lari dari ajakannya, seperti Fir'aun, ingin membunuh semua orang Israel yang lahir, tapi lepas Nabi Musa alaihi salam. Ini 7 orang ini hidup di dalam gua dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menerima ibadah mereka. Mudah-mudahan ibadah kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dan kita sambung cerita ini pada malam Sabtu yang akan datang. Kalau Allah memberi kekuatan hidup kepada saya dan saya tidak tahu kapan akan meninggalkan dunia ini, apakah besok atau lusa atau sebulan lagi atau setahun lagi. Yang penting berilah Allah kebahagiaan hidup kepada saya dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا